Salam Suksma Angling Dharma. Kembali kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para kesatria, Laskar Angling Dharma, Bali dimanapun kalian berada yang sangat Guru Ratu sayangi dan cintai dan banggakan. Guru Ratu selalu berpesan, berikan wejangan, tuntunan, pitutur, pituah, pituak, agar khususnya para sinar dan seluruh umat manusia bisa memahami, mengerti dan menyadari kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita selalu dalam keadaan senang atau bahagia saja. Pasti kita ada kala, ada saatnya atau memang sudah saatnya kita menerima namanya suatu derita, kesusahan, penderitaan. Ada derita batin maupun derita secara lahir. Derita batin bisa menyangkut ketenangan pikiran kita, banyak masalah, kita sering stres, kita jadi bingung, gelap pikiran kita yang mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi perilaku. Bisa juga penyakit bersifat niskala yang lain adalah adanya gangguan mental, itu juga namanya niskala. Tapi ini ada kekuatan lain yang bersifat artinya astral, misalnya kena penyakit kiriman, santet, guna-guna, teluh, apa penyakit goib yang lainnya, dan juga termasuk penyakit-penyakit secara lahiriah, penyakit yang kita lihat secara fisik, maupun penyakit di luar kita dalam tubuh seperti penyakit ekonomi, karena kita susah ekonomi, ya, susah mungkin pekerjaan, jodoh, kita susah dalam karir, kita susah banyak masalah dengan lingkungan, maupun masalah hidup yang lainnya. Disinilah kita sebagai manusia mestinya harus menyadari dan paham dengan adanya suatu ujian cobaan itu, agar kita menjadi lebih dewasa dalam bersikap, di dalam menyikapi keadaan. Bagaimana caranya? Tentunya di sini kita dibutuhkan namanya niat untuk belajar mendengarkan nasihat, tutur, ya, tuntunan yang mengarah kemana? Mengarah kita menjadi manusia-manusia yang tahan banting, yang iman kuat. Jangan kita hidup hanya belajar untuk mencari pengetahuan yang membuat kita menjadi pintar, pikiran kita, otak kita pintar, jenius, menjadi bisa menciptakan sesuatu yang membuat ya kebanggaan, membuat kemajuan teknologi, karir, ya rezeki, pangkat, uang, kedudukan. Itu ya salah satunya, kita memang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ke hal itu. Tapi adakah selama ini manusia menyadari bahwa kita hidup ada namanya unsur batin dan lahir. Lahir itulah seperti tadi Guru Ratu bilang, kita ingin maju dalam segala hal, dalam segala bidang, jadi seorang sukses. Tapi ingat, batin itu jangan kita lupa. Kita perlu asah. Jangan kita hanya mengasah lahir saja. Kita dalam hal kenyataan hidup juga kan kita banyak mengasah lahir. Misalnya kita juga sering melakukan pembersihan, sering mewinten, sering kita belajar di mondok, di tempat pesantren, mondok di mungkin di peseraman, biar kita mendapatkan ilmu, biar kita punya gelar spiritual religius. Ya itu bagus, ada yang melarang. Segala sesuatu niat belajar untuk yang baik positif tidak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan namanya rohani, jiwa. Karena dengan rohani kalau kita tinggalkan, kita tidak asah, jiwa kita menjadi mudah putus asa. Walaupun kita pangkat kita tinggi, gelar spiritual kita sudah tinggi, ya kita sudah sering melakukan ya artinya mengasah lahiriah, belajar di sekolah, belajar di lingkungan, kita menimba ilmu secara spiritual religius. Tapi kalau rohani kita tidak kita asah, artinya ibarat baju putih di dalam tapi di dalamnya itu kotor, atau mulus di luarnya tapi dalamnya itu bobrok. Gak ada artinya. Seperti buah mulus di luar tapi dalamnya kan banyak belatungnya atau busuk, kan tidak ada namanya suatu keseimbangan, keharmonisan, membuat akhirnya apa yang kita pelajari selama ini menjadi sia-sia. Ibarat ya panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Itu semua kenapa? Karena kekuatan mental, rohani, batin kita lemah. Manakala kita ada ujian sedikit saja, kita sudah teriak-teriak mengatakan
itu, kenapa harus begini nasib saya, kenapa takdir saya begini, ini bukan untuk saya, untuk kamu itu, karena seorang pintar, seorang sugih, orang kaya, saya sering menolong orang, kan bukan begitu. Itulah bentuknya, itulah pentingnya kita belajar rohani agar kita dalam hidup ini biar seimbang, agar di mana kalau kita ada ujian apapun kita mampu menghadapi. Karena dengan rohani yang bersih, tulus, suci, kita akan bisa menembus alam-alam rohani, tempat para dewata melinggih, para malaikat ada yang untuk bisa menyambungkan doa kita ke lebih ke atas. Makanya rajin-rajinlah kalian mengasah rohani, jangan kalian hanya pintar untuk mendengarkan saja, tapi yang pentinglah mengartikan apa pesan dari gurunya, apa yang disampaikan gurunya, diolah. Setelah diolah, diartikan, dilaksanakan, selalu diikutin. Seperti guru Ratu dari 2007 tidak pernah capek untuk berikan wejangan pada siapapun, biar 1 orang, 2 orang, tidak masalah. Kewajiban kita merasa bahagia. Semakin kita banyak memberi, kita akan semakin dibukakan rezeki, kita akan banyak diberi orang. Tapi kalau kita belajar malas, hanya banyak menuntut, sepandai sehebat apapun guru spiritual, apa yang kalian rasakan mungkin tidak ada yang dirasakan, karena kita malas mendengarkan tutur, malas ketemu gurunya, malas mengasah, menggosok-gosok, mengasahnya juga tidak mau, hanya mengandalkan hukum lahir saja karena kekuatan uang, pintaran otak pintar, tapi kalau Tuhan membuat otak kalian kredit, pintar tidak ada artinya. Banyak uang, tapi kalau Tuhan mencabut rezeki kalian dengan cara beliau, semuanya tumpah sia-sia. Itu aja pesan dari Guru Ratu, agar para sinar tetap semangat, jangan pernah tinggalkan beliau dalam jiwa kita. Ingat, berbakti ke dalam, minta izin, mohon restu dulu ke dalam. Setiap mau melakukan apapun, di samping kita bersembahyang, berdoa di tempat ibadah, agar rahayu. Karena yakinlah kalau kita sudah bisa menyadari beliau ada di sini, kita berbakti ke dalam, banyak syukur semua kekuatan yang alam semesta pasti menyatu. Asal di dalam kekuatan tubuh itu kita sadari, kita kenali, kita hormati, kita baktiin, kekuatan alam semesta itu selaras jadinya. Ibarat selang, bagaimana kita bisa selang mengalir dalam keran yang sama atau mungkin lubang sama, kalau lubangnya berbeda apalagi tertutup, kan tidak bisa. Itu aja pesan dari Wardo, tetap semangat semuanya. Jadi hidup jaya merdeka rahayu.